Oke, jumpa lagi bersama gua VBJ Channel. Nah, kali ini gue mau berbagi pengalaman dalam pemakaian Masterem RCB S1 ya. Ini gue akan berbagi pengalaman dalam pemakaian RCB S1. Di RCB oval dan S1 ini dia sudah berdiameter 14 mili ya. Jadi sudah lebih besar dibandingkan dengan diameter dari Masterem orisinilnya. Nah, di sini gue akan berbagi pengalaman dulu dalam penggunaan Masterem RCB S1 ya. Kenapa gue pakai RCB S1 nggak yang RCB oval? Salah satunya mungkin dari secara tampilan ya. Kalau secara tampilan ini udah mirip-mirip dengan Masterem Moge lah ya, Masterem Moge, walaupun diameternya masih kalah besar sama Masterem diameternya motor Moge ya. Tapi jangan salah, ada beberapa keunggulan juga dari Masterem RCB ini, walaupun yang oval atau yang S1 ini. Jadi ini sudah recommended buat dipakai buat teman-teman jika mau upgrade di double disc ya. Nah, ini sudah bisa pakai RCB S1. Kenapa? Karena dia diameternya sudah agak lebih besar, 14 mili. Nah, di sini gue akan berbagi tips ya dalam pemasangannya, biar ketika teman-teman mau upgrade pakai Masterem RCB S1 buat double disc ya, seperti punya motor gue ini udah double disc ya, atau double cakram. Buat teman-teman yang perlu diperhatikan adalah nggak cuman dari segi Masteremnya saja, tapi ada beberapa nanti yang akan gue berbagi di sini. Salah satunya supaya dia bisa memompa lebih baik dibuat di double disc. Jadi teman-teman harus menggunakan yang namanya baut banja double ya, buat dua selang remnya gitu. Nah, di sini. Nah, untuk selang remnya sendiri ini gue udah pakai selang rem dari TDR ya, yang karbon. Nah, ini udah gue pakai yang TDR karbon, dan gue kali ini udah pakai RCB juga. Nah, tapi di sini gue akan fokus dulu untuk membahas di masalah pengereman terlebih dahulu ya. Jadi selain ini untuk pengereman nanti akan lebih maksimal karena dia memakai baut banjonya yang double ya. Jadi dia akan memberikan pompa yang lebih maksimal dibanding teman-teman ketika di sini pakai baut banjo standar, dan di yang model di sini pakai disambung ke kaliper sebelah, itu akan terasa berat karena kalau teman-teman pakai banjo satu itu akan terasa berat pengeremannya, karena daya pengeremannya nggak akan maksimal karena terlalu berat. Beda seperti ini, dia akan lebih empuk dan akan lebih maksimal ketika untuk mengerem. Nah, itu yang perlu diperhatikan lagi, yang salah satunya adalah penunjang pengereman adalah di oli remnya teman-teman. Oli remnya ini juga sangat mempengaruhi sekali ya. Jadi ada beberapa yang direkomendasikan ya, buat saya lebih baik ini diganti dengan dot 4 ya, dot 4, karena kalau dot 3 itu standarnya ya buat motor-motor lama lah, karena yang membedakan dari dot 3 atau dot 4 itu di titik didihnya. Jadi semakin tinggi levelnya itu akan semakin baik dalam pengeremannya. Karena kalau di dot 3 sendiri itu dia titik didihnya itu di sekitaran 205 derajat Celcius, sedangkan untuk dot 4 itu bisa sampai 230 derajat Celcius ya. Jadi gampangnya kalau teman-teman ketika mengeremnya melebihi batas atau istilahnya sudah kepanasan, melebihi batas didihnya, itu yang akan bahayanya adalah rem bakal ngeblong. Walaupun sebenarnya di sini tercantum ini standarnya dot 3 atau
.4, tapi secara lebih baiknya itu .4, yaitu tadi dari titik didihnya ya. Titik didihnya itu dia lebih tinggi ya, jadi akan lebih aman gitu. Oke, untuk harga sendiri RCB S1 ini saya beli di kisaran harga 900 waktu itu. Kalau sekarang kemungkinan sudah naik ya. Dan untuk pengalaman saat memakai RCB S1 ini kurang lebih sudah berapa bulan ya? Ya mungkin masuk ke setengah tahun mungkin ya. Ini setengah tahun. Ini aman dan dibilang recommended ya. Jadi ini recommended, dan buat pengereman juga sangat empuk ya, karena ini sudah juga memakai double disc ya. Jadi ini pengereman sangat empuk sekali ya, empuk sekali dan pakem ya. Ini udah pakem banget, itu udah pakem banget, karena itu tadi penunjang pengereman itu tidak hanya di master rem. Sayang kalau master remnya itu udah bagus tapi di minyak remnya kurang bagus ya, itu tadi karena itu salah satu penunjang agar master rem itu bisa memaksimalkan dalam mengeremnya gitu teman-teman. Ini untuk tampilannya memang RCB S1 ini sudah sekelas seperti master rem motor-motor moge gitu. Oh ya, untuk baut banjonya mungkin ini emang jarang sekali yang jual ya, mungkin teman-teman bisa cari di online ya. Untuk pemasangannya juga harus hati-hati supaya dia nggak bocor ya. Jadi benar-benar sangat harus diperhatikan dalam pemasangannya. Ini dapat di online, banyak di online lah, bisa, atau mungkin bisa bikin sendiri, atau kalau memang teman-teman ada tempat untuk membubut ya bisa. Yang penting dalam pemasangannya itu harus benar-benar pas ya, biar nggak bocor ya. Ini udah benar-benar ala-ala moge ya. Nah bedanya kalau kita pakai yang oval itu kan di sebelah sini, posisi buat banyonya ke sebelah sini, jadi tampilannya akan kurang ya, kurang bagus lah ya. Kalau ini kan tampilannya ala-ala moge. Nah itu, ini yang kenapa saya memakai RCB S1 ya. Memang secara tampilan, desain juga cukup oke. Teman yang ingin mengupgrade master remnya bisa ya, ini salah satu rekomendasi buat teman-teman kalau mau ganti master rem ya, sesuai budget lah. Untuk RCB S1 atau oval itu sudah recommended karena sudah lebih besar, 14 mm diameternya. Untuk single disc ya sudah cukup pakem gitu. Terus saran saya lagi tadi untuk minyak rem ya, minyak rem itu juga sangat menentukan kepakeman atau keamanan di pengereman kendaraan teman-teman itu. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung dan support terus PBJ Channel dengan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.